Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Rasanya tak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok, karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi, seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumur baru, menyukseskan program biofuel hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu, jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan, Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak hingga tak akan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun, para anggota Dewan dibuat tak bisa senang-senang, jangankan jamuan makan malam. Anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan, emang duit nenek lo. Sayangnya era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat, gubernur yang menyeru keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini warga Jakarta dibuat tertunduk lesu mengingat prestasi moncar Ahok di Pertamina, begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan oleh Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab, biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar US dollar lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara milad 9 tahun pesantren motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021. Awalnya kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar US dollar. Ahok pun meminta biaya ini dihitung ulang. Walhasil, ini biayanya menyusut jadi 11 miliar US dollar lebih, sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar US dollar lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita itu bisa kalau teliti, dipretelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menanggapi rancangan anggaran. Di tangan Anies berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah, mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama, kita dibuat tertegun dengan adanya lem Aibon hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliunan lebih. Inilah yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir dari berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliunan rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah, sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siaha Andi DPRD DKI Jakarta pada Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manuara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal, kata Manuara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas lain, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu, ini fakta berapa ribu sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19. Berapa puluh ribu sekarang yang PHK oleh karena COVID-19 juga. Berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang. Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop, lalu alokasikan kepada kepentingan yang nyata untuk rakyat, ini manfaatnya pasti lebih besar. Jelas Manuara. Manuara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya, terdapat kriteria-kriteria terutama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang menjegal interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik busuk Anies memang memberinya kemenangan sementara waktu. Tapi, namanya kezaliman tidak akan langgang. Suatu saat akan merasakan karma atas perbuatan buruknya.
Seperti halnya karma yang menimpa Rizik Syihab beserta sepupunya Novel Baswedan, Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok. Tanpa embel-embel santun atau seagama, Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gempar-gempor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggadaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta. Begitulah kura-kura. Komika Coki Pardede ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Komika Reza Pardede alias Coki Pardede menambah daftar panjang artis Indonesia yang terjerat narkoba. Diketahui, Coki Pardede ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan kasus narkoba jenis sabu di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Rabu 1 September 2021 malam. Kabar penangkapan komika yang terkenal dengan dark jokes ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Iya, Coki Pardede diamankan. Saya membenarkan dulu ya, ucap Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi oleh awak media pada Kamis 2 September 2021. Yusri juga mengatakan, petugas ikut menyita satu klip sabu sebagai barang bukti. Iya, barang buktinya sabu, kata dia. Sementara itu kepada polisi, Coki Pardede mengaku awal mula menggunakan sabu hanya untuk mencoba-coba. Namun, jebolan stand-up komedi Indonesia atau Suci Season 4 itu malah kecanduan. Untuk alasan dia mau coba-cobaan, lama-lama kecanduan, kata Kasatgas Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo. Coki juga mengaku alasannya mengkonsumsi sabu agar dapat tampil percaya diri di depan publik. Dia pertamanya nyoba untuk bisa tampil percaya diri di depan publik, kata Pratomo dikutip dari kompas.com. Pratomo menjelaskan, Coki Pardede memakai sabu dengan cara mencampurnya dengan air, lalu menyuntikkannya ke dalam tubuh. Dimasukkan jarum suntik sabu-sabunya, dicampur air, tuturnya. Pratomo bahkan menyebut, Coki Pardede merupakan seorang pecandu narkoba. Katanya, Coki sempat berhenti sebagai pecandu. Namun, lelaki berusia 33 tahun itu kembali menggunakan narkoba. Dia kayaknya kecanduan narkoba ya, tutur Pratomo. Berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan, Coki positif amfetamin alias sabu. Dari tangan komika itu, polisi mengamankan alat untuk menggunakan sabu beserta sabu itu sendiri. Namun, Pratomo belum mengungkapkan berat sabu yang diamankan. Sementara itu di media sosial, cuplikan video Coki Pardede saat dijebak oleh jajaran Ditras Narkoba Polda Metro Jaya menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Majelis Lucu, Coki Pardede dan rekannya, Tretan Muslim berbincang dengan dua petugas dari Ditras Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu, Coki menanyakan adakah pengalaman lucu saat petugas Ditras Narkoba bertugas. Sela yang menjadi satu di antara narasumber berkisah pernah menemukan narkoba di celana dalam seorang perempuan saat bertugas di bandara. Hal paling menarik yang saya ingat sampai sekarang adalah menemukan sabu di dalam underwear perempuan, kata Sela. Mendengar cerita Sela, Coki tampak terkejut. Sela pun melanjutkan, reaksi sabu apabila terkena kulit. Sabu itu kan panas kan ya kalau nempel, kata Sela. Belum sempat melanjutkan omongannya, Coki langsung memotong dan menambahkan kata untuk melengkapi pernyataan Sela. Betul, kena kulit, tambah Coki. Saat Sela hendak melanjutkan obrolannya, ia justru terkejut dengan pernyataan Coki dan menggoda si komika dengan pertanyaan lain. Kok tahu? Tanya Sela. Coki pun mengaku mengetahui hal tersebut dari film. Kan saya nonton film. Jawab Coki sambil tertawa. Video yang diunggah pada 15 Mei 2021 ini pun kembali jadi sorotan. Sebab, 3 bulan setelah diunggah, Coki justru ditangkap polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba.